Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andrupa Lestari dengan CP satu. Di video kali ini saya akan membahas tentang instalasi DB Visualizer dan juga konfigurasinya dengan Odoo 17. Sebelumnya saya akan membahas tentang DB Visualizer terlebih dahulu. Jadi DB Visualizer ini adalah alat manajemen basis data yang mendukung berbagai sistem manajemen basis data atau DBMS seperti PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, dan juga yang lainnya. Alat ini digunakan untuk mengelola koneksi basis data, mengeksekusi query SQL, memvisualisasikan struktur basis data seperti tabel, kolom, dan juga hubungannya, kemudian melakukan debugging dan analisis data, dan membantu dalam migrasi data antar basis data. Lalu fungsi konfigurasi DB Visualizer dengan Odoo 17. Jadi Odoo ini menggunakan PostgreSQL sebagai database defaultnya. Dengan mengonfigurasi DB Visualizer untuk terhubung ke database Odoo, beberapa fungsi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengeksplorasi struktur database. Jadi melihat tabel dan skema yang digunakan oleh Odoo seperti tabel modul, pengguna, transaksi, dan database lainnya. Kemudian yang kedua mengeksekusi query SQL, yaitu mengambil, memperbarui, atau menganalisis data langsung dari database Odoo yang berguna untuk laporan khusus atau debugging. Yang ketiga ada analisis dan debugging. Memeriksa performa query, mengidentifikasi indeks yang tidak efisien, atau memahami hubungan antar tabel. Kemudian yang keempat ada backup dan migrasi data, yaitu mengekspor dan mengimpor data dari database Odoo untuk kebutuhan backup atau migrasi. Dan yang kelima itu ada kustomisasi, yaitu memahami struktur database Odoo lebih baik untuk mendukung kustomisasi modul atau laporan secara efektif. Nah, kredensial yang diperlukan untuk konfigurasi meliputi host, port, nama database, username, dan juga password untuk database PostgreSQL Odoo-nya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk praktek langkah-langkah install dari DB Visualizer. Yang pertama, kita masuk ke dalam web atau situs dbvis.com. Di sini kita bisa langsung klik download this installer. Saya menggunakan Windows, jadi di sini saya akan download untuk Windows 64 bit. Klik, kemudian kita tunggu downloadnya ini selesai. Baik, setelah downloadnya selesai, kita klik dua kali di filenya. Kita tunggu sampai loadnya selesai. Saat ada tampilan seperti ini, kita langsung klik next saja. Lalu di sini kita memilih folder yang akan menyimpan DB Visualizer-nya. Saya menyimpannya di default C Program Files. Kemudian kita klik next. Di sini saya klik next saja. Kemudian ini saya klik next. Saya pilih klik lihat desktop icon. Jadi dia akan muncul icon di desktop kita. Dan kita tunggu sampai loadnya selesai. Mungkin selesai, kalau misalnya selesai, di sini kita harus run terlebih dahulu DB visualizernya, kemudian kita klik finish. Nah, di sini adalah proses membuka aplikasi dari DB visualizernya. Kita tunggu sampai tampilan awalnya muncul. Ketika ada pop-up enter master password ini, kita bisa masukkan atau set passwordnya, atau kita juga bisa klik cancel. Saya akan klik cancel saja. Di sini akan muncul pop-up choose your license. Saya akan pilih yang free forever saja. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dari konfigurasi DB Visualizer dengan Odoo 17. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari DB Visualizer. Kemudian di sini sebelumnya saya juga sudah memilih database-nya.
Karena Odo menggunakan database PostgreSQL, jadi saya pilih yang PostgreSQL di sini. Lalu bagaimana cara untuk menambahkannya? Kita bisa klik database ini, lalu kita klik tambah. Di sini kita bisa masukkan database apa saja yang digunakan. Misalkan di sini ada eh, MySQL, kemudian ada Oracle, kemudian tadi juga ada Postgre, ada SQL Server. Di sini bisa pilih semuanya. Kemudian, nah di sini ketika klik kanan, kemudian Open in Tab, ini akan terbuka. Namanya di sini ada PostgreSQL. Lalu karena saya akan melakukan connection dengan Odoo, saya akan memberi nama dan database-nya di sini pakai database type-nya auto detect PostgreSQL, kemudian drive type-nya PostgreSQL, lokal host database servernya, kemudian portnya 5432, database-nya. Nah, nama database ini saya akan menggunakan database yang telah dibuat sebelumnya di Odoo, yaitu, nah bisa kita lihat di sini di Odoo-nya. Di Odoo-nya ini saya memiliki dua database, ada O17AYU, kemudian ada O17AYU 1. Saya akan menggunakan yang O17AYU. Kemudian kita balik ke DB visualizer-nya, kita masukkan nama database-nya. Seperti ini. Setelah memasukkan nama database, kita masukkan database user ID-nya. Di sini saya akan menggunakan OpenPG. Kemudian database passwordnya masukkan database user ID, lalu database passwordnya, kita pilih server. Di sini successfully verified that the specific server port is accessible. Di sini kita klik OK. Karena sukses, kita klik connect. Nah, di sini berhasil kita connect database Odoo-nya. Kemudian, ketika kita klik database ini, di sini ada database yang sudah kita connect, yaitu O17AYU sebagai default, kemudian ada O17AYU 1. Di sini ada skema. Jika kita klik skema, ini ada information skema, lalu PG katalog, PG close, dan public. Lalu ketika kita klik ke bawah, icon bawah, ini ada tabel, kemudian ada foreign tablesnya, lalu ada sequence-nya, kemudian ada operator. Ketika kita klik table, di sini akan muncul daftar tabel yang ada pada public. Sini ada daftar tabel I, kemudian discuss, dan yang lain-lain. Jadi di sini kita akan membuka salah satu tabelnya. Saya akan memilih tabel purchase order, misalnya. Kita open. Di sini kolomnya isinya dari tabel scheme-nya, tabel name-nya, kemudian data type-nya, column size-nya, dari kolom. Kemudian ada datanya juga di sini. Di sini bisa dilihat data-datanya dari tabel-tabelnya. Ini kita cukup
zoom terus saja. Jadi kita bisa melihat tabel-tabel yang ada di dalam purchase order tadi. Nah, di sini dalam purchase order ini ada tabel price partner, kemudian account payment term, account income terms, dan lain-lainnya juga. Kemudian ada juga relasi-relasinya. Jadi misal di sini account Incoterm ini berelasi dengan tabel purchase order. Kemudian begitupun yang lainnya. Panah-panah ini menandakan relasi dari setiap tabelnya. Kemudian di DB Visualizer ini ada juga fitur yang dimana kita bisa memilih tabel-tabel mana aja yang mau dilihat hubungannya. Nah, di sini ketika kita buka tabel, kemudian kita klik reference, kita tunggu loadnya dulu hingga 100%. Loadnya berhasil 100%. Di sini muncul tabel-tabel dan dari database O17AU. Untuk melihat lebih jelasnya kita bisa zoom in. Di sini ada tabel portal share responder rel. Kemudian di sini ada kolomnya portal share ID, lalu responder ID dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini bisa dilihat di bawah jumlah tabel yang terdapat dalam database itu ada 635, kemudian referensinya ada 2429. Nah, di DB Visualizer ini terdapat fitur yang sangat berguna, yaitu kita bisa memilih tabel mana saja yang ingin dilihat. Jadi kita spesifik terhadap tabel apa yang mau kita lihat dan eh, relasinya tuh seperti apa, connectionnya seperti apa. Untuk melihatnya di sini ada display option, kemudian kita klik specified tables, lalu kita pilih di sini tabel apa saja yang ingin kita lihat. Saya akan lihat mungkin stock location, kemudian stock move, lalu saya pilih ingin mencari purchase order, kemudian payment saja ya. Payment provider mungkin. Kemudian, oh di sini ada sales order. Oke, cukup sampai di situ. Di sini sudah tertera selected table. Tabel yang saya pilih ada stock location, stock move, purchase order, payment provider, dan sell order. Kemudian kita klik OK. Kita zoom in ke dalam. Nah, di sini bisa dilihat ada payment providernya. Kemudian kita mencari panah yang tebal lagi. Nah, di sini ada panah tebal, ada purchase ordernya, lalu ada sell order. Jadi untuk melihatnya itu kita lihat garis atau panah yang tebalnya saja. Maka itu adalah tabel yang tadi kita pilih. Coba kita zoom di dalam sell order ini ternyata ada kolom ID, campaign ID, search ID dengan
Tipe data itu integer. Tipe data integer itu adalah angka, kemudian ada akses token, name, karakter varying. Ini adalah kata-kata, kemudian ada validated date, ini date, node ini text, currency rate ini numerik, boolean ini pilihan, kemudian ada timestamp, lalu ada integer lagi, boolean, double precision, character varying, boolean. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.